Assalamualaikum, hai semua. Ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyo Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, sebelum tidur aku cuci piring, membersihkan meja kompor, dapur, dan semuanya aku rapikan supaya nanti besok pagi ketika kita bangun tidur, kita melihat kondisi dapur dalam keadaan bersih, rapi, sehingga mood kita menjadi bagus dan kita jadi lebih produktif. Memang ya, ketika kita melihat dapur berantakan, meja kompor kotor, cucian numpuk, banyak pula, itu sebenarnya perasaan semua ibu-ibu itu sama. Aduh, pusing, males, nggak tahu gimana memulainya, yang mana dulu yang diberesin. Tapi aku berpendapat bahwa kita itu harus memulainya. Dari mana aja, yang penting kita memulainya. Dan ini keesokan harinya, pagi-pagi sekali, setelah subuh itu aku langsung keluar, kepingin melihat situasi di luar, ternyata masih gelap ya teman-teman. Dan akhirnya aku langsung ke dapur untuk masak nasi goreng buat sarapan nanti ya. Nah, ini aku potong-potong bakso ya. Kebetulan masih ada sisaan bakso yang aku bikin kemarin itu. Ini ada sisa 5 biji lagi, aku potong-potong semuanya untuk dicampur dengan nasi goreng. Untuk nasi goreng kali ini aku membuat yang simple aja ya. Bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting diiris-iris tipis. Bakso dipotong-potong dan ditambah 1 butir telur. Terakhir nanti aku akan masukkan kecapnya ya. Nah, ini aku siapkan dulu wajannya. Paling nyaman itu kita bikin nasi goreng menggunakan wajan yang ada pegangannya gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita menggosreng-gosrengnya itu nyaman gitu ya. Kalau kata bahasa di kampung aku mah tetek gitu. Jadi tangan kanan pegang sutil, tangan kiri pegangin wajan. Nah, ini aku udah mulai oseng-oseng bawang putih, bawang merah irisnya. Lalu dimasukkan cabai irisnya, itu nggak dibarengin sih ya, karena memang aku kepengen supaya cabenya itu nggak terlalu mengering ya. Nah, ini telurnya masuk ya. Kebiasaan aku kalau membuat nasi goreng pakai telur itu, telurnya suka dikasih garam sedikit. Jadi ketika kita makan, telurnya ada rasanya. Langsung dimasukkan baksonya yang udah diiris-iris, dioseng-oseng sebentar, lalu kemudian aku akan masukkan nasinya. Nah, ini tips dari aku ya, kalau mau bikin nasi goreng kecap, kita harus menggunakan api yang besar dan dalam proses mengaduknya itu dilakukan dengan sangat cepat. Ini akan sangat berpengaruh terhadap tekstur nasi gorengnya nanti setelah matang. Dan juga mempengaruhi tampilan dari nasi goreng itu sendiri serta rasanya yang lebih lezat. Ya, seperti nasi gorengnya abang-abang itu. Jangan lupa dikasih garam dan bumbu penyedap ya. Nah, ini terakhir aku masukkan kecap, dioseng-oseng lagi sampai bahan-bahannya tercampur dan tidak ada nasi yang menggumpal. Jadi nasinya itu kayak satu-satu gitu ya, sebiji-sebiji gitu. Nah, itu nasi goreng yang bagus yang begitu menurut aku sih ya. Nah, sepertinya ini udah aduk dan udah mateng ya, merata. Mau langsung aja aku matikan apinya dan langsung aja aku pindahkan nasi gorengnya ke dalam wadah. Dan sebagai emak-emak, tentu aku tidak akan membiarkan ada makanan yang tersisa. Dibersihin ya sampai bersih itu. Di wajan nggak ada yang tersisa. Nah, ini udah siap ya sarapannya. Dan aku melihat keluar, ternyata di luar udah mulai terang, udah mulai berangsur-angsur siang dan aku siap-siap untuk membuka gorden. Supaya cahaya dari luar itu bisa masuk ke dalam rumah. Karena rumah yang sehat itu adalah rumah yang memiliki pencahayaan yang cukup serta memiliki sirkulasi udara yang baik.
Seperti itu ya teman-teman. Dan pagi ini aku tidak ngepel, tadi itu cuma disapu tipis-tipis aja karena semalam sebelum tidur aku udah sempat ngepel. Nah, ini aku buka pintu depan, mau keluar, mau menghirup udara segar sambil meregangkan badan aku supaya tidak kaku setelah semalaman tertidur. Dan ini aku udah di toko ya teman-teman, udah siap melayani pembeli dan ini udah langsung sibuk aja. Menjadi ibu rumah tangga dan menjadi seorang pedagang itu menurut aku seperti memiliki dua dunia ya teman-teman. Dunia perdapuran dan dunia perdagangan. Cukup seru sih kalau menurut aku mah. Walaupun kadang suka merasa kecapean, merasa dikejar-kejar waktu, merasa terburu-buru, dari rumah buru-buru ke toko, dari toko buru-buru ke rumah. Jadi kadang perasaan suka waktu itu cepat berlalu gitu ya. Terasa 24 jam itu nggak cukup buat aku. Tapi kembali lagi aku mencoba untuk selalu bersyukur karena banyak di luar sana orang yang kepengen punya kesibukan. Dan aku sebagai orang yang punya cukup kesibukan mestinya bersyukur. Dan ini mumpung gak ada orang ya, aku ngumpulin barang-barang untuk keperluan di rumah. Jadi tadi pagi itu aku udah ngecek-ngecek di rumah itu apa aja yang kosong. Ternyata aku kehabisan gula, kecap, teh celup juga kosong ya. Dan ini aku ambil satu kotak. Dan ada beberapa barang yang sebenarnya masih ada, cuma aku ambil aja karena memang tinggal sedikit lagi ya, seperti sabun, pasta gigi, dan sabun pencuci piring. Ini aku ambilnya yang besar ya, karena biar nggak boros aja gitu. Bosen ngambil lagi. Nah, udah beres deh. Jadi begini ya teman-teman, enaknya punya toko sendiri itu semua kebutuhan dapur kita terpenuhi tanpa harus membeli keluar. Dan ini kondisi toko aku di pagi hari ya teman-teman, berantakan sekali. Dan ini bukan sesuatu hal yang aneh ya, karena memang di toko itu ya begitu. Apalagi toko aku itu kan didesain sedemikian rupa supaya pembeli itu bisa langsung ambil sendiri barangnya. Jadi nggak harus aku ambilin, nggak harus aku tunjukin. Mereka itu kalau langganan itu udah tahu, naruh sabun di sini, naruh pasta gigi di sini. Jadi mereka tinggal ambil-ambil aja gitu. Ya kalaupun misalkan berantakan ya aku sih maklum aja ya. Karena mereka kan mungkin fokusnya mencari barang. Dan aku sebagai pedagang tentu fokusnya gimana caranya aku bisa ngeberesin barangnya lagi. Nah ini aku mulai dari sini aja ya beberesnya teman-teman. Dan ini aku turunin dulu barang-barangnya dari rak pajangan karena memang sudah sangat berantakan dan membutuhkan penataan ulang ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.